Inilah yang menjadi pengakuan iman kami. Tidak ada yang lain yang kami puji, yang kami sembah di dalam hidup ini, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami. Berfirmanlah buat kami pagi ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, yang siap diberkati, katakan amin. Tepuk tangan buat kita. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi. 2 orang. Selamat pagi. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, sehat dan luar biasa ya. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Juli. Ya, berarti sudah berada di tengah tahun, Saudara. Saya berdoa buat umat Tuhan di tengah-tengah pandemi wabah Covid-19, kita tetap semangat dan percaya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, slide-nya boleh ditampilkan. Nah, di bulan Juli ini Bapak Ibu, ini yang menjadi tema kita, mengalami kuasa firman. Saya ingin Bapak Ibu kita baca bersama-sama 3 kali. Yang pertama pelan, yang kedua lebih kenceng, dan yang terakhir ketiga lebih kenceng. Bapak Ibu sepakat? Oke, ya. Berdiri deh Bapak Ibu supaya semangatnya. Ya, masih pagi ya. Sehat semua ya. Asam urat, kolesterol, diabetes, jantung semua sembuh. Haleluya. Oke, 2, 3, mengalami kuasa firman. 2, 3, mengalami kuasa firman. Lebih keras, mengalami kuasa firman. Lebih keras, mengalami kuasa firman. Tepuk tangan buat Allah kita. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengalami kuasa firman? Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kuasa firman? Kuncinya sederhana. Izinkan firman setiap hari. Garis bawahi kata setiap hari. Katakan 2, 3, setiap hari. Jangan sampai seminggu sekali. Jangan sampai sebulan sekali. Apalagi setahun sekali. Bahaya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa mengalami kuasa firman? Izinkan firman Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu kita pasti akan mengalami kuasa dari firman Tuhan itu. Amin. Kalau enggak Bapak Ibu kita enggak bisa mengalami. Nah, kita melihat Bapak Ibu di dalam Amsal 13 ayat ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jadi bagi anak Tuhan yang meremehkan, yang merendahkan firman, itu ada sanksinya. Ada konsekuensinya. Ada akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Artinya ada bonusnya Saudara. Ya, tadi pagi saya khotbah di Jelambar dengan tema hidup mencintai firman setiap hari. Saya bilang kepada mereka bahwa ketika kita mencintai firman, itu bonusnya, berkatnya sangat banyak. Ya, tapi saya nggak khotbah di sini Saudara. Di dalam Mazmur jelas. Pasal pertama, ayat pertama, ayat 3 dia katakan apa? Bahwa ayat yang ketiga terakhir bahwa Tuhan buat semuanya berhasil. Terjemahan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, segala usahanya berhasil. Terjemahan bahasa Inggris King James berkata apa? Dibuatnya menjadi makmur. Ya, itu bonus ketika kita benar-benar mengizinkan firman menguasai hati dan hidup kita. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya pagi ini, siapa yang meremehkan firman? Siapa kira-kira Saudara? Ayo, ada yang tahu? Sayap kanan. Siapa? Iblis, mana orang itu? Oke, siapa? Siapa yang meremehkan firman? Siapa yang meremehkan firman? Diri sendiri.
Siapa yang meremehkan firman? Orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan yang tidak baca firman Tuhan. Yang tidak hidup dalam kata firman. Dialah orang-orang yang meremehkan firman. Nah, jadi saya mau garis bawahi pagi ini umat Tuhan. Pastikan kita yang hadir dalam ruangan ini. Baik umat Tuhan, Taman Surya yang ada menonton di rumah, live streaming ini. Mari kita mengambil komitmen untuk kita serius baca firman setiap hari. Katakan 2, 3. Baca firman setiap hari. Supaya Bapak Ibu, supaya kita mengalami kuasa firman yang dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan buat Allah kita. Bagaimana cara mengalami firman? Saya ambil dalam Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu. Poin pertama. Poin kedua, dan firman itu harus ditaruh dalam jiwamu. Yang ketiga, firman itu sebagai pengikat tanda pada tanganmu. Yang keempat, yang terakhir, bahwa firman itu harus menjadi lambang di dahimu. Jadi firman pertama ditaruh dalam hati. Yang kedua, firman ditaruh dalam jiwa. Yang ketiga, firman sebagai tanda pada tanganmu. Dan yang keempat, firman itu harus menjadi lambang di dahimu. Nah, yang lebih sederhana saya ganti dengan kata bahasa yang tidak asing buat kita adalah 4M. Nah, pagi ini Bapak Ibu saya mau bicara tentang 1 dan 2M. M ketiga dan keempat itu bulan Agustus. Ya, karena khotbah kita nggak lama Bapak Ibu, hanya 30 menit paling lama. Ya. Nah, kita masuk di M pertama Bapak Ibu. Ya, firman itu harus kita membaca atau menerima firman. Ini M pertama. Firman ditaruh di dalam hati. Yang kedua, harus punya komitmen baca firman. Yang ketiga, iman mendengar firman Tuhan. Nah, kita masuk. Yang pertama dikatakan firman ditaruh di dalam hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan bahasa Indonesia menggunakan begini saudara. Jagalah hatimu karena hatimu menentukan hidupmu selanjutnya. Itu Bapak Ibu. Jadi artinya kalau hati kita tidak dikuasai firman, firman tidak menguasai hati kita, hidup kita, maka hidup kita pasti problem. Hidup kita pasti bermasalah. Nggak sedikit Bapak Ibu orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan termasuk para pendeta gampang ngambek. Gampang tersinggung. Gampang marah. Gampang kepahitan. Gampang sakit hati. Kita bersyukur jemaat Taman Surya tidak model begitu. Semuanya baik-baik adanya. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Tapi kalau ada perlu bertobat. Ya. Jadi firman itu harus ditaruh di dalam hati kita. Supaya hati kita jadi beres. Ini dulu cerita pengalaman saya. Saya ini gampang tersinggung. Gampang marah. Akhirnya Bapak Ibu, hidup saya jadi capek. Jadi stres. Tapi saya bersyukur. Sejak firman menguasai hati saya, hidup saya udah gak gampang marah. Gak gampang tersinggung. Gak pengen cepat dihargain. Sakit hati. Saya pakai sistem EGP CH. Emangnya gua pikirin cu. Amin. Kenapa? Hatinya dikuasai oleh firman. Jadi ketika firman itu bekerja, taruh di dalam hati. Oke, yang kedua. Ada komitmen untuk kita baca firman. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Jelas Bapak Ibu? Tetapi siapa menghina firman akan mati. Ini ngeri Bapak Ibu. Mungkin pagi ini Bapak Ibu berkata begini, Pak Pendeta Bambang, buktinya sampai sekarang saya belum mati-mati tuh.
Biarpun saya nggak pernah baca firman, justru Bapak Ibu kalau kita masih hidup dengan baik, artinya Tuhan masih sayang sama kita. Dia memberikan kita kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Yang sepakat berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ini yang benar Bapak Ibu. Artinya anugerah Tuhan masih diberikan buat kita. Untuk apa kita berubah, untuk apa kita bertobat, untuk apa supaya kita punya komitmen baca firman. Saya mendengar laporan dari Bapak Surya Budiman. Ya, ini yang punya Taman Surya, orangnya Budiman, saudara. Pak Surya, berapa persen jemaat yang gabung di dalam jernih? 55, puji Tuhan. Ada kenaikan, tepuk tangan buat Tuhan. Tadinya saya mendengar nggak nyampe segitu ya Pak Surya ya. Nah, dia mulai bingung saudara. Kami harapkan Bapak Ibu jemaat Taman Surya, baik yang hadir dalam ibadah gereja, baik Bapak Ibu yang live streaming, yang ada di rumah. Mari kita sepakat untuk serius kita gabung dalam grup jernih. Nah saya udah melihat saudara ini grup jernih udah mulai sedikit udah mulai sedikit loyo nih. Ya, ayo mulai pagi ini bikin gebrakan lagi baru. Kita udah masuk nih di perjanjian lama. Keluaran berapa? Yang lain masih berdoa. Kenapa? Belum baca. Nggak apa-apa, Tuhan ampuni. Ayo Bapak Ibu kita komit. Ya, seperti bulan Juni kemarin saya katakan, masuk di dalam perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru lebih mudah dimengerti. Tapi perjanjian lama memang agak sedikit sulit dimengerti. Tapi ingat apa yang saya khotbahkan bulan Juni. Ngerti tidak ngerti, komitmen kita baca. Jangan punya alasan, Pak nggak ngerti Pak. Saya kan bilang Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu, saya aja pendeta yang sudah melayani puluhan tahun. Kadang-kala ada firman yang saya nggak ngerti. Kenapa saudara? Karena Alkitab itu firman itu adalah hatinya, pikirannya Tuhan. Hello? Kalau mudah dimengerti berarti bukan Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu. Ketika kita punya komitmen untuk baca, satu waktu itu firman akan remah. Ketika kita mengalami sesuatu, kita ingat, oh iya saya pernah baca ini ayat. Saya pernah dengar ini ayat. Itu firman muncul Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita perlu komitmen, katakan komitmen. Baca firman setiap hari. Bapak Ibu yang belum bergabung dalam grup jernih, ayo gabung, cepat. Jangan pulang sebelum ambil keputusan. Ya, ini nggak ada pasang sponsor dari Pak Gembala, enggak saudara. Ini benar-benar suara Tuhan yang kita perlu taat. Ingat saudara, ketika kita taat saudara, akan menerima berkatnya. Tapi kita meremehkan firman, akan menanggung akibatnya. Ya. Yang ketiga, iman mendengar dari firman. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kita dengar bukan tentang firman. Seperti bulan Juni saya cerita kepada Bapak Ibu Saudara. Seorang pengusaha yang biasanya gampang tidur, yang duitnya banyak. Sekarang hari-hari ini susah tidur. Kenapa? Televisi yang dibuka COVID. Berita yang didengar COVID. Kondisi kadang terjadi COVID itu membuat dia jadi paranoid. Imannya jadi mandul. Bahkan ada lagi yang bilang begini sama saya ketika saya kirim firman. Aduh boksu. Ya saya nggak tahu dia bercanda apa enggak. Pokoknya dia ketemu saya itu laki-laki, seorang pengusaha. Hari-hari ini boksu nggak perlu lagi firman. Yang butuh duit. Saya bilang begini. Jadilah seperti yang kau yakini. Dia balas hehehehe. Saudara, kita nggak mungkin bisa kuat di hari-hari terakhir tanpa firman yang membuat iman kita jadi bertumbuh. Halo? Amin? Jadi kita baca firman untuk apa? Supaya iman kita kuat. Di tengah-tengah badai, kita mengalami sebuah hal yang namanya damai. Ini kan sebuah hal yang gak mungkin.
Di tengah badai ada damai. Tetap tegar di masa sukar. Hari-hari ini saudara, setiap saya berjumpa dengan banyak orang, para pengusaha siapapun dia bilang apa? Aduh Pak, berat Pak, waduh payah Pak, waduh Pak, ini ngeri banget Pak, takut ini serius Pak. Inilah kondisi keadaan yang kita hadapi. Tapi ketika kita punya iman yang kokoh karena firman, kita nggak pernah khawatir, nggak pernah takut, nggak pernah gentar. Yang setuju tepuk tangan saudara kita. M kedua. M pertama adalah menerima firman atau membaca firman. M kedua adalah merenungkan firman. Merenungkan firman, firman itu melalui jiwa. Firman pertama ditaruh di dalam hati. Menerima firman, merenungkan dengan jiwa. Di dalam jiwa ada yang namanya pikiran, mind. Ada dua perasaan, feeling. Ada yang ketiga namanya kehendak. Feeling, will. Apa itu pikiran, gagasan, dan proses mental? Bapak Ibu pernah mendengar orang yang gangguan jiwa? Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Kenapa orang itu gangguan jiwa? Jiwanya terganggu. Betul ya? Gangguan jiwa, jiwanya terganggu. Sebenarnya Bapak Ibu itu bukan gangguan jiwa-jiwa terganggu sebenarnya. Karena jiwanya itu tidak dikuasai oleh firman. Ini penting buat kita saudara. Jadi tekanan hari-hari ini yang sedang kita hadapi nggak gampang saudara. Sampai orang bingung. Mau bisnis apa, mau kerjaan apa, mau lakukan apa, orang bingung. Karena yang bangkrut, yang tutup, yang hancur, yang kolab itu nggak sedikit Bapak, banyak sekali. Nah akhirnya bisa mengalami gangguan jiwa karena jiwanya kosong. Nah penting buat kita saudara, ketika kita izinkan firman itu menguasai jiwa kita, itulah menjadi kekuatan buat kita. Apa itu pikiran, gagasan, dan proses mental. Bagaimana mental kita Bapak Ibu, pikiran kita itu dikuasai firman ketika kita baca firman. Kalau orang punya hutang, besok jatuh tempo, baik itu kredit rumah, mobil, atau kartu kredit, pertanyaannya besok mau bayar malam bisa tidur nggak? Sulit tidur. Biarpun AC dingin, bulak-balik. Kenapa saudara? Karena pikiran. Tapi kalau besok kita mau dapat kangtau yang besar, malam bisa tidur nggak? Bisa juga enggak. Kenapa? Kepengen buru-buru besok, betul nggak? Bisa juga, beda-beda tipis. Yang pertama jiwa terganggu, yang kedua jiwanya nggak terganggu. Kenapa? Karena mau dapat berkat. Ya, itu pikiran, gagasan, proses mental, perasaan, feeling, respon tentang sebuah keadaan. Perasaan, kondisi, keadaan kita hari-hari ini nggak gampang Bapak Ibu tadi saya bilang. Ada yang satu keluarga mati sama-sama saudara. Dan terjadi sebuah perceraian yang begitu banyak sekali saudara. Dan saudara ada yang sakit satu keluarga sama-sama. Saya punya kawan saudara, dia punya papanya sehat. Ya, sehat sekali. Tiba-tiba sakit. Keluarganya, anak-anaknya punya cita-cita, punya rencana untuk papanya dimasukkan ke ruang suite room, VVIP. Tapi waktu sampai di rumah sakit, di ruang IGD, saudara, semua dokter, suster, perawat sedang menangani orang COVID. Jadi papanya nggak dilayani dengan baik. Biarpun uang banyak, nggak bisa, nggak ada artinya saudara. Ya, singkat cerita saudara tahu, papanya akhirnya dalam waktu yang sekejap meninggal di ruang IGD. Ada sebuah penyesalan. Perasaan saudara, keadaan, respon. Aduh kenapa ya kita bawa ke rumah sakit ini, kenapa ya kok bisa begini, akhirnya papa meninggal. Gak ada artinya saudara. Tapi saudara tahu ketika hari-hari ini jiwa kita, perasaan kita diisi, dikuasai firman, saya percaya Bapak Ibu, kita tetap tenang, damai menghadapi semua ini. Amin.
Bapak Ibu, kadang-kala saya nonton di televisi saudara, air mata saking sedihnya, udah gak bisa keluar lagi saudara. Yang biasa keluar saking sedihnya, saking susahnya. Itulah situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mengizinkan tiap hari hati kita dikuasai firman, kita akan mengalami kuasa firman. Tepuk tangan pada kita. Yang ketiga, kehendak, will, bagian pikiran saat disuruh memilih. Ingat Bapak Ibu, tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. Daripada tidak mengambil keputusan, lebih baik ambil keputusan. Setuju? Ini adalah yang namanya kehendak, will. Bagaimana kita harus mengambil sebuah keputusan. Untuk apa? Kita komitmen sungguh-sungguh baca firman. Izinkan firman menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita. Supaya apa? Kita bisa mengalami kuasa dari firman itu. Kalau enggak bisa saudara. Hidup kita akan menjadi bulan-bulanan daripada si iblis. Saya bertemu dengan orang yang tadinya begitu antusias. Begitu semangat melayani Tuhan. Tapi hari-hari ini dia merasa kayaknya Tuhan enggak tolong dia. Dia merasa kayaknya Tuhan tidak menjawab doa dia. Akhirnya membuat dia jadi tawar hati. Dia bilang apa sama saya? Boksu, Muse, Pastor, hari-hari ini saya udah gak pernah baca firman. Hari-hari ini saya udah gak pernah berdoa. Yuk Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami seperti begitu, engkau mulai tawar hati, engkau bingung, engkau stres, engkau tertekan. Mazmur Daud berkata, hai jiwaku, bersukacitalah. Hai jiwaku, bangkitlah. Amin. Ini penting buat kita saudara. Bagian pikiran saat disuruh memilih. Ambil keputusan pagi ini. Untuk apa? Supaya kita komit baca firman. Hidup dalam firman. Supaya apa? Kita bisa mengalami kuasa firman. Tanpa itu kita gak mungkin bisa mengalami kuasa firman. Nah poin yang terakhir Bapak Ibu kita lihat. Moto kehidupan. Menabur pikiran, menuai perbuatan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai gaya hidup. Menabur gaya hidup, menuai karakter. Menabur karakter, menuai hidup serupa Kristus. Bapak Ibu, taburlah pikiran kita dengan apa Bapak Ibu? Dengan firman. Bagaimana kita bisa memikirkan tentang firman? Bapak Ibu pernah ingat lagu mau makan, ingat kamu, mau tidur, ingat kamu, betul nggak? Lagi mandi, ingat kamu, betul kan? Lihat kerbau. Itu orang yang lagi falling in love, lagi jatuh cinta. Dia selalu ingat, selalu terbayang-bayang. Nah bagaimana dengan kita saudara sebagai anak Tuhan? Bagaimana pikiran kita hari-hari ini? Nah, kalau kita memikirkan dengan menabur pikiran firman, maka perbuatan kita pasti perbuatan firman. Menabur perbuatan menuai kebiasaan. Kebiasaan kita menjadi kebiasaan firman. Gaya hidup kita gaya hidup firman. Karakter kita pasti karakternya firman. Siapa itu firman? Halo? Yohanes pasal pertama, ayat pertama pada mulanya adalah firman. Firman itu sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan ayat ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara manusia. Siapa dia? Adalah Yesus sendiri. Jadi sebenarnya saudara, ketika pikiran kita adalah pikiran Kristus, firman Allah, maka hidup kita semakin menjadi serupa Kristus. Makanya kalau saudara mendengar khotbah saya, selalu saya berkata, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Itu ending saya khotbah selalu. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Jadi sukses sejati itu Bapak Ibu bukan kita makin kaya, makin banyak harta,
makin banyak uang, makin punya mobilnya banyak. Bukan. Itu bukan sukses sejati, itu hanya bonus yang ada di dunia. Sukses sejati adalah ketika kita semakin serupa dengan Kristus. Roma pasal 28 jelas saudara. Kita dipanggil, ditentukan. Roma 8 ayat 28. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini kita perlu sadari Bapak Ibu. Kemarin saya katakan pagi ini Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa mengalami kuasa firman tanpa firman menguasai hati kita, pikiran kita hidup setiap hari. Mari sudah musik boleh ke depan. Poin yang terakhir saudara. Alami kuasa firman Tuhan setiap hari. 2, 3. Alami kuasa firman Tuhan setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu ini menjadi kerinduan kita. Saya percaya ini yang menjadi harapan kita. Kita nggak mungkin bisa kuat menghadapi tantangan badai gelombang hari-hari ini dengan kekuatan kita. Halo? Amin? Nggak mungkin bisa. Kalau kita bisa ada sampai pagi ini, itu semua karena kekuatan firman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau bicara mengalami kuasa firman, artinya sebenarnya kita mengalami Yesus setiap hari. Itu saudara. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Makanya tadi pagi saya khotbah di Jelambar, saya katakan mencintai firman. Artinya sebenarnya saudara, kita itu mencintai Yesus. Jadi banyak orang Kristen berkata cinta Yesus tapi dia nggak baca firman, itu nama pendusta besar, dia pembohong. Umat Tuhan pagi ini, datang sama Tuhan. Engkau yang sedang merasakan tekan berat. Dan tadi pagi saya berkata kepada jemaat di Jelambar, persoalan hidup manusia itu 3K. Yang sering kali saya khotbahkan di Taman Surya. K pertama adalah keluarga. K kedua keuangan, K ketiga kesehatan. Manusia hidupnya tidak pernah lebih dari 3K. Karena goncangan dari wabah COVID-19. Keluarga goncang. Ekonomi keuangan goncang. Kesehatan pun goncang. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita yang mengalami kuasa firman, hidup kita pasti beda. Mari kita berdiri sama Tuhan saudara. Mari Ibu berdiri boleh datang ke depan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Amin. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ku menggenapi. Mari bebaskan hatimu, bebaskan rohmu menyembah Dia. Ada mujizat. Pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Amin. Kau bersamaku Di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. biarkan keyboard dengan lembut. Saya ingin semua umat Tuhan, mari kita pejamkan mata kita. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Datang dengan jujur. Orang lain kau bisa